Selamat pagi, sahabat BSM. Berjumpa lagi dengan podcast kita kali ini di episode 5. Hari ini podcast kita akan membahas mengenai jurusan S1 Kebidanan. Dan hari ini narasumber kita Dr. Nuridaya SSIT MKM selaku Kaprodi dari Sarjana Kebidanan Mitra Yosada. Terima kasih. Selamat pagi Ibu. Pagi. Oke, hari ini Bu, kita akan bedah nih jurusan mengenai prodi Sarjana Kebidanan. Baik Ibu, mungkin boleh dijelaskan Bu sejarah singkat pendidikan kebidanan di Indonesia mungkin ya Bu? Oke, baik. Pendidikan bidan di Indonesia itu diawali dari diploma 1. Waktu itu diploma 1 masuknya adalah SPR atau SPK. Setelah dari D1 pendidikan bidan melanjutkan membuka D3 kebidanan. Lanjut beberapa tahun kemudian kebidanan membuka pendidikan itu diploma 4 kebidanan. Namun pada masa itu pendidik untuk kebidanan belum begitu banyak, sehingga kita memerlukan pendidik yang lebih banyak untuk mengajarkan atau mendidik bidan-bidan, sehingga pada tahun itu pula didirikan D4 bidan pendidik. Setelah beberapa tahun kemudian kebidanan ini membuka S2 kebidanan. Setelah S2 kebidanan, karena adanya peraturan atau kebijakan di mana kebidanan kita mengikuti profesi-profesi lain untuk menyetarakan pendidikannya sesuai dengan level KKNI, hingga kebidanan membuka kembali membuka S1 kebidanan. Dari S1 kebidanan kita harus melanjutkan ke profesi bidan. Baik. Berarti sejarahnya itu dari D1 dulu, D3, D4, sarjana kebidanan, baru S1 kebidanan saat ini ya Bu. Nah, tadi Ibu juga menyebutkan level KKNI. Mungkin sahabat BSM banyak yang belum tahu nih Bu, KKNI itu yang dimaksud itu apa ya Bu? Oke, level KKNI ini adalah level di mana sebuah pendidikan itu disetarakan. Contohnya sarjana terapan kebidanan atau sering kita sebut dengan D4 kebidanan itu disetarakan dengan sarjana kebidanan S1 kebidanan. Kenapa? Karena mereka sama-sama di level 6. Level 6. Ya. Berarti sama-sama di level 6 untuk di KKNI-nya. Ya. Nah, banyak juga nih Bu sebenarnya yang banyak bertanya. Karena kan kemarin juga banyak prodi sarjana terapan kebidanan. Lalu ada S1 kebidanan. Apa sih Bu bedanya antara sarjana terapan kebidanan ini atau S1 kebidanan? Untuk buat calon-calon mahasiswa yang ingin melanjutkan kuliah kebidanan nih Bu. Baik Bu Mbak Pero, bedanya dari sarjana terapan kebidanan dan sarjana S1 kebidanan yang kita sebut ya, S1 kebidanan. Nah, itu hanya beda di jalurnya, jenis pendidikannya. Kalau sarjana terapan kebidanan atau sering kita sebut dengan D4 itu adalah jalur vokasi atau praktek ya. Sedangkan S1 kebidanan itu jenisnya adalah pendidikan atau akademis. Berarti kebanyakan dari teori. Oke, berarti udah terjawab ya Sobat BSM kalau misalnya untuk sarjana terapan kebidanan itu lebih ke advokasi ya Bu ya, sedangkan untuk S1 kebidanan itu dia secara akademis. Dan levelnya tetap sama, levelnya tetap di level 6 di KKNI. Oke. Nah, kalau begitu Bu, untuk S1 kebidanan saat ini keunggulannya apa ya Bu di prodi Ibu? Untuk S1 kebidanan di Stikes Mitra Yosada atau SMRH, sering kita sebut akrabnya ya, itu adalah keunggulannya konsep manajemen dan riset terutama pada pelayanan atau asuhan komplementer.
Oke, berarti sudah dipersiapkan secara manajemen ya Bu, berarti tidak hanya untuk menolong persalinan aja nih Bu. Ya, karena untuk S1 kebidanan itu kita banyakkan teori, dan bila mau praktek mereka harus meneruskan terlebih dahulu ke level 7 yang disebut dengan profesi bidan. Ya. Berarti untuk S1 kebidanan ini lebih banyak teorinya. Ya, dipersiapkan menjadi seorang manajer atau pengelola. Selain itu Bu, ada keunggulan yang lain Bu di S1 kebidanan? Untuk keunggulan kita hanya baru itu ya Bu, dan salah satunya karena kita adalah riset terhadap asuhan komplementer, kita juga membuat mahasiswa mempunyai keterampilan yang lain atau keahlian lain, yaitu kewirausahaan. Berarti salah satu komplementer atau keunggulan itu kewirausahaan juga ya Bu? Ya, jadi kita belajar untuk memanage bagaimana kita bisa berusaha, bisa membuat peluang usaha, terutama dalam pelayanan komplementer. Berarti kita bisa buka peluang ya Bu? Ya, bisa buka peluang. Lulus dari S1 kebidanan, berarti itu salah satu prospeknya adalah bisa berwirausaha. Ya, terutama mungkin dalam pelayanan komplementer ya, kita mengelolanya. Langsung mengolahnya ya Bu ya. Baik Bu, mungkin di luar sana banyak yang bertanya ya, bagaimana sih proses pembelajaran S1 kebidanan di Stikes Mitra Husada Jakarta ini? Baik, untuk proses belajar di S1 kebidanan di Stikes Mitra Husada ini, kami membuka 2 kelas. Kelas pertama adalah kelas reguler, yaitu di mana mahasiswa yang kami terima itu dari SMA, SMA dan sederajat, SMA sederajat. Dan kelas yang kedua yaitu kelas non-reguler, yaitu mahasiswa yang kami ambil dari D3 kebidanan. Oh, berarti dari D3 kebidanan lanjut S1 kebidanan. Ya. Tadi juga untuk kelas yang reguler itu bisa dari SMA, SMK, MA, dan juga SMA sederajat. Ya. Mau menambahkan juga mungkin dari SMK kesehatan juga banyak ya, entah SMK ke perawatan, farmasi, itu boleh juga untuk masuk ke S1 kebidanan di Stikes Mitra Husada Jakarta. Ya. Dan untuk kelas reguler kami memakai metodenya adalah offline. Offline ya Bu? Ya, offline ya, teman-teman. Ya, yang dilaksanakan dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 sampai jam 16. Sedangkan kelas non-reg kita laksanakan di hari Jumat dan Sabtu dari jam 8 juga sampai jam 17. Tapi secara online ya Bu untuk yang kelas ekstensi? Untuk kelas yang reguler kita pakainya bukan ekstensi tapi non-reguler. Non-reguler. Ya. Untuk kelas non-reguler ini adalah kelas konversi nilai. Konversi nilai atau konversi SKS yang kita konversikan dari ijazah D3-nya. Nah, untuk proses perkuliahan kelas ini di SMRHJ itu kita menggunakan metodenya hybrid ya. Berarti online dan offline ya Bu? Online dan offline. Di mana online kita pergunakan untuk teorinya, sedangkan offline kita pergunakan untuk menyamakan persepsi kita tentang prakteknya. Oke, berarti untuk jadwal perkuliahannya untuk kelas yang reguler ini secara offline, dan untuk yang non-reguler itu secara hybrid, offline dan online. Jadi mungkin lebih ke praktek ya Bu, untuk datang langsung ke kampus Stikes Mitra Husada ya. Mungkin biar bisa ketemu sama Bu Nuridaya juga ya Bu? Mungkin. Mungkin. Jadi pertemuan atau kelas offline buat
kelas non reguler ini tujuannya yang pertama adalah silaturahmi, yang kedua adalah persamaan persepsi kita tentang praktek. Kenapa mesti dipersamakan? Ya, karena lulusan yang kita terima itu dari D3 mana saja, dari manapun boleh masuk ke kita D3 kebidanannya ya. Namun nanti pas proses pembelajaran kita akan samakan prakteknya sesuai dengan daftar tilik yang ada di Stikes Mitra Arya Husada Jakarta. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui bukan hanya sekolah tapi tidak tahu gedungnya, tidak tahu suasana kampusnya, tidak kenal sama dosennya, sehingga kita datang ke sana untuk melihat yang sebenarnya dengan kampus kita yang hijau, luas, dan dosen-dosennya yang untuk sementara saya bilang ramah ya. Mungkin itu saja proses pembelajaran di S1 Kebidanan Stikes Mitra Arya Husada, dan saya mengharapkan kepada teman-teman sekalian untuk datang ke sini dan berkuliah di sini. Kami akan menyambut dengan senang hati. Berarti untuk yang terakhir nih Bu, pertanyaannya ya, untuk S1 Kebidanan yang reguler, baik itu yang juga non reguler, untuk prospek kerjanya nih Bu, ke depannya setelah lulus dari Stikes Mitra Arya Husada, yang membedakan mereka dari lulusan-lulusan yang lainnya itu apa sih Bu? Oke, baik. Nah, ini dia tadi sudah saya terangkan bahwa perbedaan dari sarjana terapan kebidanan dengan S1 kebidanan. Kalau terapan kebidanan, kami fokus dengan praktik. Nah, jadi lulusannya sudah kami akan keluarkan mandiri untuk melakukan asuhan kebidanan. Namun untuk S1 kebidanan kami fokus kepada teorinya, sehingga mereka lulus bukan hanya memberikan asuhan, bukan memberi asuhan ya, tapi mereka menjadi seorang manajer atau pengelola. Nah, ada lagi nanti pertanyaan, kalau saya mau buka praktek bagaimana Bu? Nah, ya, betul tuh Bu. Khusus untuk sarjana S1 kebidanan, kalau mau praktek menjadi seorang bidan, mau tidak mau mereka harus masuk ke level 7 atau disebut profesi. Mirip dengan sekolah kedokteran, di mana kalau kedokteran kan ada sarjana kedokteran. Nah, kalau dia lulus sarjana kedokteran, dia tidak bisa masuk atau memberikan asuhan, hanya seorang manajer atau sebagai pengelola. Namun setelah dia menjadi koas, baru dia boleh praktek. Nah, begitu pula dengan S1 kebidanan. S1 kebidanan lulus bisa menjadi pengelola, kita siapkan jadi pengelola, terutama mengelola atau berusaha dalam layanan komplementer. Tapi kalau misalnya pengen buka praktek, mau tidak mau mereka harus lanjut ke level 7, yaitu profesi. Namun kalau di sarjana terapan kebidanan, karena mereka sudah punya basicnya dari D3 ya, di sarjana terapan juga prakteknya sudah mandiri, mereka bisa memberikan pelayanan. Hanya sekarang kita punya kebijakan, yang memberikan pelayanan harus mempunyai STR, surat tanda registrasi. Nah, kalau sudah punya STR, baru dia boleh praktek. Nah, kebijakan di negara kita ya, di Indonesia, untuk pengurusan STR hanya boleh dilakukan untuk lulusan D3 kebidanan dan lulusan profesi kebidanan. Itu berarti cangkupannya luas ya Bu, prospeknya tuh sangat terbuka luas ya buat teman-teman semua yang di luar sana ingin melanjutkan kuliahnya ke sarjana kebidanan, khususnya di Stikes Mitra Arya Husada. Dan buat teman-teman sobat BSM nih yang mau daftar ke Stikes Mitra Arya Husada, nanti bisa langsung ke web kita atau menghubungi langsung ke nomor kita di bawah ini ya. Nanti kita akan langsung follow up, dan juga sangat terbuka buat kalian juga yang mau tanya-tanya lebih dalam lagi tentang kampus Stikes Mitra Arya Husada, bisa komen juga di YouTube podcast kita.
Oke, berarti untuk podcast hari ini sudah selesai. Dan terima kasih banyak untuk Bu Nur Hidayah selaku dari Kaprodi S1 Kebidanan Stikes Wilasada yang telah meluangkan waktunya dan juga sudah memberikan informasi tentang sarjana kebidanan. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Demikian podcast kita hari ini di episode 5. Jangan lupa untuk tonton kembali BSM di episode selanjutnya. Salam Stikes, sehat selalu.